Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 18 Oktober sampai 22 Oktober 2021. Jadi hanya pemberitahuan tanggal 20 Oktober 2021 itu hari bursanya libur ya. Memang kalau saya lihat kalendernya itu tanggal 19 Oktober ya liburnya ya. Tapi ini libur bursanya tanggal 20 Oktober. Jadi digeser satu hari setahu saya ya. Jadi saya akan bahas analisa sama mingguan untuk periode 18 sampai 22 Oktober ya. Jadi seperti biasanya per video kurang lebih sekitar 6 saham lah ya. Biasanya di playlistnya itu ada beberapa video ya. Silahkan nonton video yang lainnya juga. Untuk kali ini saya bahas khusus untuk perbankan yang buku 4 ya, yang besar ya. Saya mulai langsung pertama dengan BBRI ya. Jadi Bank Rakyat Indonesia Persero ya. Kalau kita lihat di weekly-nya sini target 4280 ini sudah terlampaui ya. Ini sudah saya bahas lama ya. Jadi sudah sejak sebelum dia breakout ke atas 4000 ya. Sejak dia setelah proses right issue saya juga bahas, sebelumnya juga saya bahas ya, sering banget ya. Jadi sebelumnya waktu setelah right issue saya sudah sebutkan kalau mau buy silakan selama dia bertahan di atas 3700 dia cukup bagus ya, naik ke atas 4000 tambah lagi, naik ke atas 4280 tambah lagi ya. Itu bagi yang menggunakan grafik mingguan ya. Kemudian kita lihat di sini memang selama di atas 4280 dia masih cenderung bagus ya. Target berikutnya di 4780. Jadi kenaikannya sebenarnya masih cukup bagus. Kita jangan terlalu takut resistennya. Memang di sini ada resistennya kurang lebih 4280 sampai dengan ini di high-nya di sekitar 4300-an ya. Sebelumnya ini angkanya koma karena dia right issue menyesuaikan. Jadi kalau saya bilang ya di sini ya, kita jangan takut, wah ini pasti nanti sideways lagi seperti ini terus koreksi dalam. Belum tentu ya. Saya rasa sih mungkin sideways bisa aja kalau dia nggak naik terus sampai 780 ya. Mungkin kalau sideways ya dia tunggu wait and see sampai laporan keuangan kuartal 3 2021 keluar ya. Biasanya akhir Oktober sudah keluar semua laporan keuangannya. Kalau dia laporan keuangannya bagus, nggak ada berita jelek, ya kan? Dia ada kemungkinan bisa rally sampai 4780 sampai tahun depan bisa ya. Jadi kemungkinan kenaikannya masih ada. Kalau yang hold ya pasang aja trade stop dan stop loss ya. Jangan terlalu takut ya seperti itu ya. Kemudian kalau dilihat dari daily-nya ini yang kalau pakai daily kalau yang nggak pakai weekly ya, kalau yang tradingnya daily ini kalau saya sudah gambarkan garis-garisnya ya. Kalau naik ke atas 4360 kalau mau tambah lagi silakan. Uptrendnya masih cukup bagus. Target berikutnya 4460. Kalau naik ke atas 4460 tambah lagi dan seterusnya. Ini angka-angkanya sudah saya berikan ya, 4540, 4640, kemudian 4780. Jadi selama bertahan di atas 4190 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 4360. Yang sudah punya ya pasang aja trading stopnya di 4190 dan 4110 ya. Kemudian yang mau buy in weakness, kalau nggak berani beli sekarang, kalau tunggu koreksi tunggu aja sekitar area 4000 sampai dengan 4050 ya. Ya saya nggak mengharapkan turun nggak ya, ini uptrendnya masih cukup bagus. Kalau dia koreksi, kalau mau buy weakness silakan. Tapi buy-nya itu tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Kalau dia belum rebound atau mantul ya jangan buy dulu. Jadi misalnya nggak dikasih ya, mungkin di 4110 atau 4190 ya. Tapi saya gambarkan di sini ya, 4000 sampai dengan 4050. Itu adalah area resisten yang dia tembus sebelumnya, jadi dia berubah fungsi menjadi supportnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBRI ya. Mudah-mudahan ya lancar. Berikutnya untuk BBCA ya. Jadi setelah stock split 1/5 ya, kita lihat di sini saya gambarkan ulang untuk support dan resistennya. Jadi sebelumnya itu posisinya di sini ya. Waktu saya bahas ya, bentar saya lihatkan ya. Ini untuk weekly-nya ya. Jadi masih sideways, kemudian dia berhasil breakout ya. Ini naiknya ekor panjang ke atas ya. Dia kan karena proses right issue dia higher high ya breakout ya. Kalau sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di area kurang lebih ini kan angkanya koma ya, sebentar saya bulatkan 7385 lah ya, 7385 ya kurang lebih seperti itu. Atau saya pakai acuan, bentar ya saya lihatkan dulu, setiap kelipatan 25 aja ya, jadi sesuai dengan fraksinya. Jadi 7375 ya. Jadi kalau selama dia bertahan di atas 7375 dia masih ada peluang naik ya, breakout ke atas 8250 ya seperti itu ya. Memang di sini uptrendnya sudah masih cukup bagus ya. Memang ekornya inverted hammer ya, ekor panjang ke atas. Kita jangan terlalu takut ya.
Harusnya sudah pasang trailing stop kalau misalnya buy-nya dari bawah ya. Ini kan turunnya lumayan dalam juga sejak dia breakout. Selama dia di atas 67 selama dia berada di atas 7375 itu masih cukup bagus ya. Jadi beberapa minggu ke depan ya kalau dia nggak breakout ke atas 8250 ya kemungkinan besar ya sideways ya. Ya mudah-mudahan dia nggak sampai breakdown ke bawah ya. Support berikutnya kurang lebih sekitar area 67, di sini 6764 ya kurang lebih ya, tapi saya gambarkan 67 6775 aja ya. Gitu ya. Jadi setiap kelipatan 25 ini ya. Jadi sebenarnya sih kalau saya lihat sih dia masih cukup bagus ya di atas 7375. Tapi hati-hati kalau turun di bawah 7375 lebih baik menurut saya sih jual dulu. Karena kalau dia sudah lihat di bawahnya 7375 ya kan, dia ada kemungkinan testing 6775 ya. Kita jangan terlalu optimis tapi jangan terlalu pesimis juga ya. Yang penting realistis ya. Kalau dia turun di bawahnya level yang sudah saya berikan ini lebih baik take profit dulu ya kalau yang belinya dari bawah. Itu kalau untuk weekly-nya. Untuk daily-nya ini daily ya, jangan lihat tab-nya yang di bawah, ini daily hariannya. Ini saya garis-garisnya sudah saya berikan. Memang dia koreksi 7375 ya, dia testing areanya. Selama dia bertahan di atas 7375 menurut saya sih masih cukup potensial ya. Peluang untuk breakout ke atas 8250 dengan target berikutnya sekitar 8600 ya. Kalau dia naik ke atas 8250 ya kemungkinan target Fibonacci extension 161,8% di 8600 ya. Mungkin sampai tahun depan pertengahan awal-awal ya, mungkin dia masih bisa ya, uptrendnya masih cukup bagus. Kalau mau buy weakness tunggu di area 7375 atau di area sekitar 7000 ya. Seperti itu ya. Jadi Pak Suntar ini kan agak jauh Pak Suntar, kalau 7375 ke 7000 ya terserah sih. Kalau mau di 7375 boleh juga, tunggu kalau dia nyentuh ya toh rebound ya, seperti itu ya. Memang di sini terakhir dia belum menyentuh ya, tapi dia sudah berhasil di atasnya 7675 ya. Kalau buy on weakness tunggu aja di bawah. Kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop ya di 7575 dan 7375 ya, seperti itu ya. Selama dia di atas 7375 masih peluang naik ke atas ya, terserah sih mau tunggu yang mana. Kalau mau buy high sell higher ya kan, ini sekalian tunggu kalau naik ke atas. Ini saya update ya, karena ini di sini kan saya gambarnya di 7925 ya, jadi sekitar area bentar, ini saya hapus saja. Jadi sebentar, ini saya pakai acuan di area sekitar 7900 saja ya, dianya sih ya, saya sesuaikan ya. Jadi kalau dia naik ke atas 7900 ya, kalau yang mau buy high sell higher silakan, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, bertahap aja. Kalau naik lagi ke atas 8100 tambah lagi, naik lagi ke atas 8250 tambah lagi ya, ada peluang dia akan berusaha untuk naik ke atasnya ini ya. Kurang lebih sekitar area 8000. Bentar kok garisnya kegeser ya. Maaf ini mungkin, oh ya sebelumnya di sini kegeser ya garisnya ya. Fibonacci-nya sebentar saya sesuaikan dulu. Ini sebelumnya saya tarik garis ya, sebentar. Ini kalau salah yang lama ya, jadi saya sesuaikan. Saya tarik yang di sini aja ya, swing low dan swing high-nya di sini ya. Jadi lebih dekat ya. Ini untuk hariannya. Sebentar. Saya sesuaikan sedikit ya. 5900. Kemudian ya kurang lebih lah ya. Di sini di saya pakai high-nya di sini aja ya. 8250 ya. Jadi koreksinya itu kalau mau tunggu ya ini pas di area yang saya kurang lebih berikan ya. Di Fibonacci retracement 38,2% di 7375-an. Berikutnya lagi area sekitar Fibonacci retracement 50% di 7000 ya. Sebenarnya sih koreksi maksimum di 6800 ya. Jadi selama dia bertahan di atas 6800 menurut saya sih BBCA masih cukup bagus ya uptrendnya ya, sampai dengan awal tahun depan. Jadi kita jangan terlalu takut juga. Yang penting kalau takut ya belinya bertahap aja ya, atau tunggu buy on weakness ya kalau mau buy ya. Kalau tunggu di 6800 boleh nggak pasar, boleh-boleh saja, tapi saya kecenderungan sih lebih baik tunggu di 7000 ya. Kalau di bawah 7000 saya rasa sih masih resiko turun di bawah 6800 ya. Jadi lebih baik tunggu di area 7000 atau 7375 itu bagi yang buy on weakness ya. Kalau sudah punya pasang aja trade stopnya
di 7575 dan 7375 ya stop lossnya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah untuk BBCA. Berikutnya untuk BBNI ya. Di sini BBNI weekly-nya sudah tercapai ya target 6750 ya. Sebenarnya ini yang barusan nonton ya, yang barusan kenal channelnya, jangan salah paham ya, bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas Pak Sunar, enggak ya. Ini sebelum dia breakout pun waktu minggu lalu ya saya juga sudah bahas ya. Ternyata ini kan benar ya, 6750 tercapai ya. Penutupannya pas di 6750 lagi ya. Jadi target berikutnya dia masih ada peluang naik ke 7950 ya. Jadi kalau mau tambah lagi silakan setiap lipatan 50 aja ya. Jadi kalau dia naik ke atas 6800 tambah lagi ya, naik ke atas 6850 tambah lagi dan seterusnya. Atau kalau terlalu dekat ya pakai kelipatan 100. Jadi kalau dia naik ke atas 6850 tambah lagi, naik ke atas 6950 tambah lagi dan seterusnya. Seperti itu ya. Selama dia bertahan di atas 6750 dia masih ada peluang untuk naik ke atas 7950. Uptrendnya masih cukup bagus. Supportnya di sekitar 6375 ya, di sini ya berikutnya ya. Jadi selama di atas 6375 menurut saya sih masih ada peluang ya. Peluangnya masih cukup besar. Ini kalau dari weekly-nya, kalau dari daily-nya kalau kita lihat ya. Maaf. Ini untuk BBNI, ini gambar garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi harusnya sudah pasang trailing stop. Kalau sudah pasang ya buy-nya bagaimana Pak Sunar? Kalau 6750 sudah kena trailing stop ya kita tunggu ikut berikutnya. Jadi harinya kan di 6975. Kalau sudah kena trailing stop ya, kalau dia berhasil naik ke atas 7075 kalau mau lanjut silakan buy ya, tapi jangan terlalu banyak. Breakout ke atas 7400 boleh tambah lagi, target berikutnya di 7950 ya, kurang lebih seperti itu untuk BBNI. Untuk yang area buy on weakness bisa tunggu di area 6200 atau 5775. Jadi kalau dia koreksi di sekitar area 6200, tunggu kalau dia rebound naik ke atas 6200 tambah lagi ya, naik ke atas 6400 tambah lagi dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita itu lengah ya gitu ya. Kalau sudah beli ya jangan lupa pasang trailing stopnya. Ini buy on weakness-nya 6200 atau 5775. Jadi belinya tunggu kalau rebound atau mantul ya. Kalau belum mantul ya jangan ya. Uptrendnya masih cukup bagus. Kita jangan terlalu takut resisten atau candle merah ya. Sebelumnya seperti ini ya, ekor panjang ke atas tapi dia masih bisa breakout ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus ya di sini ya. Tapi perlu diingat juga kalau Anda buy high sell higher, misalnya buy ke atas 7075, gagal ke atas 7400 ya malah turun ya. Ya jangan salahkan Pak Sunar, bukan berarti saya menyesatkan, enggak ya, karena sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus dan strong ya. Kita lihat volumenya dia rata-rata 5 harinya juga naik ya, seperti itu ya. Peluang koreksi enggak Pak Sunar minggu ini karena sudah naik tinggi? Koreksi selalu ada aja ya, peluang selalu ada, tapi kita jangan terlalu takut ya. Yang penting pasang trailing stop atau stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup untuk BBNI, Bank Negara Indonesia. Berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk Bank Mandiri ya, BMRI. Kalau kita lihat di sini, ini weekly chart-nya yang sudah saya gambarkan support resistennya. Jadi supportnya di 6850, resistennya di 7450. Kalau dia berhasil breakout ke atas 7450, target berikutnya dia di area 8050 ya. Jadi sejauh ini dia masih cukup bagus selama berada di atas 6850. Target berikutnya 7450 dan 8050 masih memungkinkan ya. Jadi kita sih jangan terlalu buru-buru jual. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 7450 breakout ya silakan tambah lagi kalau mau. Target berikutnya masih memungkinkan di 8050 ya. Kalau yang daily-nya, kalau yang misalnya nggak pakai weekly, daily-nya di sini kalau pasang trailing stop di 7100 dan 7000 ya. Kalau misalnya sudah jual kena trailing stop, kalau mau buyback gimana Pak Sunar? Ya kalau kita lihat di sini high-nya kan di 7200. Kalau dia breakout lagi ke atas 7200, target berikutnya di 7450 ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ya, berikutnya ya kita langsung kurang lebih sekitar area ini ya, 8 ribuan ya. Jadi kalau mau tambah lagi, kalau sudah naik ke atas 7450 mungkin setiap kelipatan 100 saja ya, 7550 tambah lagi, 7650 tambah lagi ya kalau mau average up ya. Yang mau buy high sell higher kalau naik ke atas 7200 silakan buy ya, uptrendnya masih cukup bagus. Jangan terlalu takut ketinggian ya, enggak ya. Memang di sini resistennya 7450 dekat ya Pak Sunar ya, ini 7200. Kalau saya buy kan 7450 dekat dia, kalau takut ya kayak mikir saja di area saya kotak ini ya. Ini di area sekitar 6700 dan 6725 atau di sekitar 6550-an ya. Artinya kalau dia koreksi masuk ke garis kotaknya ini ya, ke kotaknya ini, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya. Kalau dia belum berhasil ya kita jangan buy dulu. Ya, jadi buy on weakness itu tunggu konfirmasi rebound atau mantul barusan kita buy. Kurang lebih cukup untuk BMRI. Berikutnya untuk BBTN ya.
Jadi BBTN di sini 1675 sudah tercapai ya. Jadi yang lagi nonton mencatat dan pasang automatic order buy ya, lumayan ya profitnya ya. Ini kenaikannya masih cukup bagus ya. Target 1950 dan 2170 masih memungkinkan ya. Jadi selama di atas 1675 saya rasa sih jangan terlalu takut-takut ya. Seperti itu ya, pasang trailing stop dan stop loss. Kalau yang pakai daily memang banyak garisnya ya. Kalau daily memang agak banyak, kalau yang weekly memang agak jauh ya. Support resistennya nggak banyak ya. Jadi di sini kalau kita lihat trailing stopnya pasang di 1660 dan 1630 tetap ya. Kalau yang buy on weakness saya tetap tunggu di area 1570. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1570 kita belinya tunggu, kalau berhasil rebound atau naik ke atas 1570 kita buy. Kalau masih belum ya kita tunggu, karena kalau dia masih turun lagi bisa aja ke 1450 ya buy on weakness-nya. Tapi ini afternya memang cukup bagus ya, seperti itu ya. Kalau misalnya takut koreksi ya tunggu aja buy on weakness atau beli ya sedikit aja ya. Pasang trailing stop atau stop loss-nya di 1660 dan 1630. Selama dia di atas 1525 sebenarnya ya. Itu masih cukup bagus, peluangnya naik ke atas 1800 masih ada ya. Berarti kalau naik lagi ke atas 1770, kalau mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 1810 tambah lagi ya seterusnya ya. Jadi belinya sih bertahap aja. Kalau saya tarik garis Fibonacci retracement sebelumnya ya, dari swing low bawah sendiri ya, pandemi ini ya, kemudian sampai highest-nya di sini itu target sekarang 38,2% sudah terlewati ya. Jadi masih strong uptrend ya. Selama di atas Fibonacci retracement 38,2%, sekitar 1630 ya. Kalau saya sih di atas 1525 masih cukup bagus ya. Tapi kalau berdasarkan Fibonacci retracement ya di atas 1630 masih cukup bagus ya. Uptrendnya masih strong. Sebenarnya koreksi maksimum itu di area Fibonacci retracement 61,8%. Ini koreksi maksimumnya sekitar 1220 dan 1270. Tapi kita sudah jauh melewati itu ya. Jadi jangan terlalu bawah kalau pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nanti lossnya makin banyak ya. Kurang lebih cukup ya untuk BBTN. Berikutnya untuk PNBN. Jadi PNBN sudah saya bahas di analisa saham harian dan mingguan ya. Kalau kita lihat di sini ini untuk grafik mingguannya target price 850 kurang lebih hampir tercapai ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 850, berikutnya di 920 ya. Kita jangan terlalu takut resisten ya. Sekali lagi saya ulangi ya. Memang 850 ini resistennya cukup kuat, apalagi di sini ada checkpointnya 880 ya. Berarti kalau dia gagal ya turun lagi, tes lagi area 725. Tapi jangan terlalu pesimis, oh ini pasti gagal. Ini sebelumnya resisten kuat di sini ya. Belum tentu ya, karena sebelumnya di sini di November awal di sini ya. Bentar, ini November minggu kedua ya, dia mulai breakout, tapi dia turun lagi gagal kan. Kalau kita pesimis tunggu di bawah ya kita nggak dapat. Nah ini kalau kita pesimis tunggu di bawah area support ya, angkanya oh ini masih sideways Mas Sunar, breakout paling naik turun lagi. Minggu depannya lagi nggak berani beli padahal dia breakout ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, apalagi ini sudah lumayan bagus. Kalau saya gambarkan ini formasi rounding bottom ya kan. Ini kalau kita ukur ketinggiannya, kedalamannya ini ya kan. Ya, sampai bawah ini ya. Jadi saya copy and paste kan ke atas. Ini masih memungkinkan target price-nya sekitar area ini ya. Sekitar area ini 119.200 lah, 1195 ya. Jadi jangan terlalu takut ya. Mungkin nggak masuk ke sana. Kemungkinan selalu ada ya. Karena sebelumnya sebelum masa pandemi dia sudah berhasil naik ke atas jauh ya 1.500 ya. Memang PNBN ini pernah kena kasus ya. Seperti itu ya. Pernah kena kasus, kalau nggak salah sih terakhir kasusnya sudah selesai ya katanya sih. Ingat saya seperti itu ya. Mudah-mudahan dia lancar ke depannya naik ya. Kalau kita lihat volumenya lumayan naik, asing juga lumayan beli ya. Kita jangan lihat transaksi asingnya, tapi fokus di pergerakan harganya. Itu weekly-nya. Kalau daily-nya kalau kita lihat di sini garis-garisnya memang lebih banyak ya, pusing ya. Sebenarnya enggak sih. Kalau kita lihat target terdekannya 840. Ini 815 ini kan kalau sudah disebutkan kalau naik ke atas 815 tambah lagi, naik ke atas 840 tambah lagi dan seterusnya ya. Nah, kalau saya seperti ini pasang aja dari stopnya di 815 dan 775 ya yang trading ya. Kalau yang invest mungkin sesuai dengan ya plannya sendiri ya. Yang penting yang perlu diingat ya, baik anak investor atau trading ya, jangka menengah ya biasanya. Kalau turun di bawah 720 jangan hold ya, karena kalau turun di bawah 720 ini turunnya bisa dalam ya. Kita nggak tahu sampai sedalam apa, karena ini di bawah 720 dia bisa turun sampai dengan ini ya 600. Di sini area 685 ya.
kemudian turun lagi bisa sampai 615 bisa ya. Jadi jangan terlalu optimis juga, yang realistis ya yang penting ya. Naik ke atas 840, kalau mau tambah lagi silakan naik ke atas 885 ya angka saya ya. Atau pakai 880 lah ya swingnya di sini. Swing hanya bisa pakai garis saya 885 atau 880 di sini ya. 885 saya ambil dari sini. Kalau naik ke atas 885 tambah lagi, naik ke atas 920 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk PNBN ya. Jadi cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk periode tanggal 18 Oktober sampai dengan 22 Oktober 2021 ya. Sekian, seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian kalau ada pertanyaan atau saran silakan tulis di kolom komentar. Kalau nggak ada saran, nggak ada komentar, ya mungkin sekedar mengucapkan terima kasih ya, bantu kasih komentar ya, supaya mendorong menaikkan rating videonya. Kalau videonya ratingnya naik, ya viewernya makin banyak. Kalau viewernya makin banyak ya, yang tertarik beli makin banyak, kita profit bersama ya, seperti itu ya. Seperti biasanya di akhir video saya mengucapkan doa yang tulus ya, semoga semuanya selalu sehat selalu, itu yang paling penting. Kemudian damai dengan teman, damai dengan saudara, damai dengan tetangga ya, dan juga sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak.